kami dari kelompok 1 Psikologi Abnormal. Di video ini kami akan memaparkan materi mengenai fobia. Sebelum kami masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Afkal Zikrullah. Yang kedua ada Putri Hasna Safia. Yang ketiga ada Risa Dias Putri. Dan yang terakhir ada Sultan Ibrahim. Apa itu fobia? Fobia adalah gangguan kecemasan di mana individu tersebut memiliki respon cemas yang berlebihan atau tidak masuk akal dalam mengantisipasi objek atau situasi yang dirasa mengancam. Teman-teman semua, di sini aku akan menjelaskan tentang klasifikasi fobia berdasarkan buku dari Sang-4. Terdapat 3 kategori fobia berdasarkan buku ini. Yang pertama yaitu spesifik fobia, yang kedua adalah sosial fobia, yang ketiga adalah agrofobia. Teman-teman tahu nggak sih pengertian dari spesifik fobia? Spesifik fobia adalah ketakutan yang berlebihan yang disebabkan oleh kehadiran objek atau situasi tertentu. Yaitu tentang kriteria diagnostik spesifik fobia. Yang pertama yaitu ketakutan atau kecemasan yang nyata tentang objek atau situasi tertentu. Misalnya takut terbang, takut ketinggian, hewan-hewan tertentu. Yang kedua menerima suntikan dan melihat darah. Yang kedua yaitu objek atau situasi fobia hampir selalu menimbulkan ketakutan atau kecemasan secara langsung. Yang ketiga yaitu objek atau situasi fobia secara aktif dihindari dengan rasa takut atau kecemasan. Yang keempat, gejala ketakutan kecemasan atau penghindaran terus-menerus berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Teman-teman, tahu nggak sih penyebab spesifik fobia ini? Fobia spesifik terkadang berkembang setelah peristiwa traumatik. Fobia spesifik biasanya berkembang pada awal masa kanak-kanak dengan sebagian besar kasus berkembang sebelum usia 10 tahun. Dan usia rata-rata adalah antara 7 dan 11 tahun. Contohnya yaitu ketika masa kanak-kanak seorang anak ditakuti dengan kucing, maka dia akan memiliki traumatis dengan seekor kucing. Yaitu materi tentang jenis-jenis spesifik fobia. Yang pertama yaitu agorafobia, yaitu ketakutan terhadap kucing. Yang kedua yaitu airofobia, yaitu ketakutan terhadap yaitu autofobia, yaitu ketakutan ketinggian. Yang keempat yaitu batrachofobia, yaitu ketakutan terhadap hewan amfibi seperti katak. Ketakutan kelima yaitu cyanofobia, yaitu ketakutan berlebihan pada anjing. Yang keenam adalah hemofobia, yaitu ketakutan berlebihan pada darah. Lalu selanjutnya adalah fobia sosial. Fobia sosial merupakan ketakutan atau kecemasan sosial yang ditandai secara intens, dan situasi tersebut diteliti oleh orang lain. Penderita fobia sosial merasa bahwa semua orang memandangi dan mengevaluasi dirinya, sehingga mereka cenderung menghindari situasi sosial, seperti contohnya berbicara di depan publik, tampil di panggung, atau bekerja ketika diawasi. Selanjutnya kriteria diagnostik sosial fobia. Yang pertama adalah situasi sosial hampir selalu menimbulkan ketakutan atau kecemasan. Pada anak-anak, ketakutan atau kecemasan dapat diekspresikan dengan menangis, mengamuk, membeku, dan menempel. Lalu yang kedua adalah situasi sosial dihindari atau dihadapi dengan ketakutan atau kecemasan yang intens. Yang ketiga, ketakutan atau kecemasan tidak sebanding dengan ancaman aktual yang ditimbulkan oleh lingkungan sosial. Lalu yang terakhir adalah takut akan berbuat sesuatu atau menunjukkan gejala yang memalukan. Contoh kasus fobia sosial. Tok, lu latihan nggak? Buat besok. Kayaknya sih latihan. Bentar. Itu kan kompor. Oh iya. Coba lu ajak main. Kok. Sini main kok. Kok. Pak, beli beras kilo. Kembalinya belum.
Agorafobia adalah orang yang menderita ketakutan berada di tempat-tempat yang akan sulit untuk melarikan diri. Jika mereka menjadi sangat cemas, mereka takut berada jauh dari tempat-tempat aman yang terkait dengan figur keterikatan utama mereka. Selanjutnya ada kriteria diagnosis agorafobia. Kriteria ini ada 5. Jadi yang pertama adalah menggunakan transportasi umum, contohnya seperti kereta api, pesawat, atau angkutan umum. Yang kedua adalah berada di tempat terbuka atau ruangan terbuka seperti pasar, tempat parkir, dan tempat terbuka yang lain. Yang ketiga adalah berada di tempat tertutup seperti bioskop, teater, kamar mandi, dan tempat-tempat tertutup yang lain. Yang selanjutnya ada berdiri di antrian atau berada di keramaian. Dan yang terakhir yaitu berada di luar rumah sendirian. Contoh kasus agorafobia: fear of spending time alone, of places where escape is difficult, or of losing control in public. Helplessness. Avoiding situations or needing a companion such as a relative or friend to go out to public places with you. Symptoms of panic attacks include rapid heart rate, excessive sweating, upset diarrhea, feeling a loss of control, chest pain or pressure, sudden chills, trouble breathing or a feeling of choking, dizziness, tingling, facial flushing. Faktor penyebab munculnya fobia: yang pertama, adanya kondisi traumatis. Yang kedua, tingkat stres yang tidak diatasi dengan baik. Yang ketiga, fobia juga muncul akibat respon dari kondisi lingkungan. Yang keempat, situasi yang pernah dilalui bisa menyebabkan seseorang mengalami trauma sehingga menyebabkan rasa fobia terhadap suatu objek atau tempat tertentu. Yang kelima, faktor genetik atau keturunan. Gejala-gejala fobia. Fobia dapat menimbulkan gejala fisik dan mental akibat rasa takut yang berlebih. Jika kita melihat suatu barang atau objek, gejala bisa muncul ketika penderita berada dalam situasi yang memicu fobia. Adanya gejala fisik yang muncul pada saat mengalami fobia. Yang pertama, jantung berdebar cepat. Yang kedua, pusing atau sakit kepala. Yang ketiga, sesak nafas. Yang keempat, berkeringat berlebih. Yang kelima, badan terasa gemetar. Yang keenam, merasa mual. Yang ketujuh, sulit berbicara dengan jelas. Selanjutnya, adanya gejala fisik yang muncul pada saat mengalami fobia. Yang pertama, takut dan cemas berlebih. Yang kedua, merasa kebingungan. Yang ketiga, takut ditinggal sendirian. Pengobatan fobia. Yang pertama, menggunakan obat-obatan yang diresepkan oleh dokter. Yang kedua, melakukan psikoterapi. Konseling dengan psikologi dan psikiater merupakan salah satu cara untuk mengatasi fobia. Jenis psikoterapi yang bisa dilakukan dengan terapi perilaku kognitif. Terapi ini dapat membantu pasien mengubah cara pandang dan sikap pada suatu objek yang ditakuti. Terapi ini dilakukan agar pasien dapat berpikir positif. Yang ketiga, melakukan perawatan di rumah dengan melakukan teknik relaksasi agar rasa cemas dan takut dapat ditangani. Lalu melakukan latihan pernapasan apabila muncul fobia agar bisa mengurangi rasa fobia atau cemas yang dialaminya. Yang terakhir mengenai self-diagnose. Jadi kita tidak boleh mendiagnosis diri kita sendiri. Apabila kalian memiliki keluhan seperti yang tadi kami jelaskan, segeralah meminta bantuan ke yang lebih profesional atau psikolog atau psikiater untuk konsultasi lebih lanjut. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bisa menambah wawasan dan menjadikan kita menjadi lebih baik ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.